Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman dimanapun tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Oke, baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing sama teman-teman atau mau bahas nih berbagai hal atau kebiasaan yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita lakukan ini bisa meningkatkan kebahagiaan kita, teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang merasa penasaran atau teman-teman yang ngerasa kayak akhir-akhir ini aku memang lagi nggak bahagia, aku nggak tahu bahagia tuh harus dengan cara seperti apa sih diraihnya dan lain sebagainya, teman-teman wajib banget nonton konten ini sampai selesai ya. Nah, teman-teman semua, Mbak akan bahas nih beberapa tips yang cukup mudah dilakukan. Namun syaratnya adalah lakukan secara konsisten teman-teman ya. Oke teman-teman, apa aja tuh tipsnya? Segera kita mulai yuk. Oke teman-teman semua, di nomor 1 ya, kebiasaan yang bisa bikin kebahagiaan kita meningkat itu adalah abaikan omong kosong yang ada di sekitar kita. Contohnya apa sih omong kosong tuh Mbak Eka? Misalnya nih yang pertama ya, bergosip atas sesuatu yang memang gak perlu kita ketahui atau yang sebaiknya tidak kita dengarkan karena gak ada dampaknya ke diri kita. Kemudian juga nggak ada efek positifnya buat diri kita. Misalnya efek positifnya kayak apa sih? Kita jadi mungkin harus mawas diri dan sebagainya. Kalau nggak ada, abaikan. Nah, omong kosong yang kedua itu teman-teman adalah apa sih? Biasanya itu diawali dengan iri hati teman-teman. Jadi iri akan pencapaian orang lain di sekitar kita. Misalnya nih, kayak di dalam satu rumah, atau di tempat kerja, atau dengan teman nongkrong, teman main ya. Nah, itu adalah berbagai omong kosong yang pada akhirnya bikin kita jadi nggak bahagia. Maka saran Mbak Eka, diabaikan teman-teman. Lalu di nomor 2, kebiasaan yang bisa meningkatkan kebahagiaan kita itu adalah mengisi waktu luang dengan berbagai hal yang dapat menambah wawasan kita teman-teman. Jadi nggak perlu menghabiskan waktu berlama-lama untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, atau istilahnya kita nggak jadi tambah skill dari situ. Misalnya apa ya, mungkin kayak nonton TV yang nggak berguna misalnya gitu ya, atau misalnya kayak nongkrong main tapi yang dibahas itu aja. Sesekali boleh, tapi kalau terus-terusan baik kasarannya enggak. Nah, mungkin teman-teman juga bisa nih sesekali main game yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas otak kita, kemampuan untuk membuat strategi dan sebagainya itu boleh ya. Jadi bukan game yang kayak asal aja yang bisa ngabisin waktu. Nah, atau bisa juga menambah wawasan dengan pengen tahu dong berbagai informasi terupdate yang ada di tahun ini tuh apa aja, supaya kalau ngobrol sama orang lain itu nyambung ya teman ya. Jadi kalau kita nyambung ngobrol sama banyak orang, nah itulah yang dikatakan kita memiliki jiwa yang fleksibel dan lebih banyak nih peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang hal positif yang bisa kita raih dari situ teman-teman. Di nomor 3, kebiasaan yang bisa meningkatkan kebahagiaan kita itu adalah meningkatkan skill. Kalau tadi di nomor 2 meningkatkan wawasan, di nomor 3 itu meningkatkan skill. Artinya apa? Bukan hanya tahu dan membaca misalnya ya, tapi melakukan sendiri, mencoba sampai misalnya benar-benar bisa. Nah, ketika kita memberdayakan diri kita, memberdayakan otak kita teman-teman ya, jadi diisi dengan berbagai hal baru, diisi dengan berbagai skill-skill baru. Nah, ini tentu akan bikin kita jadi merasa lebih berharga teman-teman. Saat seseorang merasa lebih berharga karena dia punya skill yang mungkin pada akhirnya bisa diakui oleh orang-orang di sekitarnya, mereka yakin pasti bikin kita tambah bahagia. Karena apa? Kita jadi lebih berharga dan kita jadi lebih bermanfaat buat diri sendiri dan buat orang banyak. Lanjut teman-teman semua, di nomor 4 ya, kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kebahagiaan kita itu adalah dengan cara banyak membantu orang-orang yang kurang beruntung. Nah teman-teman semua, tapi Mbak kasih tips ya, untuk membantu orang itu kita nggak bisa semua orang mau kita bantu. Kita juga harus teliti, harus cermat dan harus jeli. Siapa sih orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kita, atau siapa sih orang-orang yang pada akhirnya malah memanfaatkan kebaikan kita ya. Dua hal ini berbeda tapi terlihat sangat mirip dan sangat dekat. Nah silahkan teman-teman asah supaya kita nggak salah ngasih pertolongan ke orang lain ya. Oke baik teman-teman semua, kita lanjut ya. Di nomor 5, kebiasaan yang bisa kita lakukan supaya kita jadi lebih bahagia itu adalah
banyak berkumpul dan membicarakan hal-hal positif dengan orang-orang yang positif. Artinya apa sih yang dibicarakan orang-orang itu? Nah, biasanya teman-teman mereka itu sharing hal-hal yang bisa membuat kita terpacu atau ingin melakukan hal yang lebih baik dari yang sebelumnya, teman-teman. Jadi, tandanya kita sudah berkumpul dengan orang yang positif adalah kita jadi bisa berkaca nih. Sebelum kenal mereka, kita jadi orang yang kayak gimana ya? Nah, setelah kenal dan berkumpul dengan orang-orang ini, apakah kita jadi lebih bijaksana? Apakah kita jadi lebih peduli sama orang-orang di sekitar? Ya? Apakah kita jadi lebih peduli sama kebutuhan diri kita sendiri? Nah, kalau iya, berarti teman-teman sudah benar memilih lingkungan dan pertemanan yang baik dan positif. Baik teman-teman, kita lanjutin ya. Yang terakhir di nomor 6, kebiasaan yang bisa bikin kita lebih bahagia itu adalah tidak ikut campur urusan orang lain. Nah, ini banyak nih pelajaran dari kata-kata atau dari nasihat tidak ikut campur urusan orang lain. Kenapa teman-teman? Ketika kita ikut campur urusan orang lain tanpa diminta, tanpa kita punya skill untuk menyelesaikan, itu nanti dampaknya secara psikologis mental kita sendiri yang jadi bermasalah, percaya deh. Kenapa? Teman-teman coba lihat ya video nih misalnya di YouTube atau di aplikasi-aplikasi yang lain ya. Kalau teman-teman nonton video ketawa, itu teman-teman jadi ketawa. Tapi kapan teman-teman nonton video nangis atau sedih atau yang melo-melo, itu jiwa kita juga jadi nggak nyaman, jadi ikut sedih, jadi ikut bergejolak. Nah, permasalahannya adalah kalau kita belum bisa menyaring atau kita belum bisa memilah ya, mana yang bisa kita pikir di tempat itu dan mana yang nggak boleh dibawa pulang ke rumah, ya. Teman-teman percaya deh, seharian itu atau bahkan mungkin semingguan full teman-teman cuma akan emosi dan berkecamuk nih emosinya. Kenapa dia begitu? Kenapa dia jadi korban? Kenapa suaminya jahat? Kenapa pacarnya kasar dan sebagainya? Padahal teman-teman perlu tahu ya, itu semua bukan urusan kita, bukan hal yang perlu kita pikirkan. Nah, maka yang terakhir itu teman-teman harus diingat ya, jangan ikut campur urusan orang lain. Nah, oke, baik teman-teman semua, itu tadi 6 hal yang bisa meningkatkan kebahagiaan kita kalau dilakukan secara terus-menerus. Kalau 6-6-nya susah dilakuin, lakuin satu persatu teman-teman ya. Nah, kasih tahu juga anak-anak remaja atau teman-teman kita yang sepantaran nih untuk melakukan hal ini. Supaya apa? Kan asik tuh kalau kita punya lingkungan yang semuanya sehat, semuanya positif gitu ya. Terus kita juga bisa nyaman berteman, kita juga bisa nyaman mencapai impian-impian kita. Nah, mereka yakin deh, pasti teman-teman semua di luar sana juga mau kan punya lingkungan yang seperti itu. Yuk kita ciptain. Nah, oke teman-teman semua, bakal titip salam ya untuk keluarga tercinta di sekitar kalian. Dan terima kasih untuk yang sudah klik dan stay sampai selesai nonton konten podcast Kelas Psikologi kali ini. Sampai ketemu lagi pada podcast yang lain. Dadah!